dan saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena itu tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tema permenungan kita adalah Allah yang setia. Kalau kita sering menonton film, dalam film-film eksorsis atau pengusiran setan atau penyembuhan, sering kita diperlihatkan bagaimana kuasa setan itu menguasai dan mempengaruhi pribadi-pribadi yang dirasukinya, bahwa cenderung bersifat menghancurkan, mengelabui yang dirasukinya. Namun pada akhir ceritanya sering muncul terakhirnya adalah Allah yang menang dan setan pada akhirnya kalah. Dalam Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yesus dituduh mengusir dengan kuasa Beelzebul, sang penghulu setan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga Katolik. Dalam hidup kita tidak tahu kapan saja kita bisa tergoda oleh iblis, oleh setan. Karena di sekitar kita, dia selalu bersiap-siap antara kuasa Allah dan kuasa setan. Namun tanpa kita sadari juga bahwa Allah kuat dalam diri kita. Allah itu ada. Setelah kita tergoda,
atau kita lalai, atau kita lupa, atau merasa tidak sadar, tiba-tiba kita sadar, untung ada Allah di samping. Ini ungkapan-ungkapan yang sering muncul dari kita. Membaca kitab suci pagi, siang, sore, atau bahkan lebih lagi, tidak menjadi jaminan untuk manusia menjadi suci atau kudus. Bila setan masuk dalam diri manusia, sifatnya selalu memporak-porandakan, menghancurkan, menggagalkan rencana. Bahkan setan itu tetap berjuang bagaimana supaya manusia itu ada di pihaknya. Namun akhirnya juga setan akan kalah dan Allah yang menang. Lagi-lagi Allah tetap setia pada manusia yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, akhirnya Allah yang setia itu menang. Karena Dia sendiri pernah berjanji akan menyelamatkan manusia, akan merangkul manusia itu dekat dengan Dia. Maka yang menjadi tugas kita adalah meninggalkan kebiasaan buruk kita, keakuan kita, kesombongan kita, keserakahan kita, keegoisan kita, dan masih banyak lain lagi yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau selamat, hendaknya kita dengan rela terbuka untuk kembali kepada Allah. Selalu jeli untuk mendengarkan bisikan Allah, mengandalkan Allah dalam hidup kita. Maka ketika kita dikuasai, diporak-porandakan, dirasuki, dipengaruhi oleh godaan-godaan iblis itu, hendaknya kita tersadar dan kita kembali kepada Allah. Allah pasti menyelamatkan. Allah pasti memberi petunjuk jalan yang baik untuk kita. Asal kita mau membuka hati dan kita kembali kepadanya. Tapi kalau kita mengunci hati kita, kita tetap merasa senang dan bahagia dengan godaan-godaan iblis ini, maka kita tetap pada jalan iblis, jalan setan itu. Ketika kita sadar dan kembali, wah, ini tidak nyaman jalan saya ini. Ini tidak menguntungkan, ini tidak membahagiakan saya, maka saya harus kembali kepada Allah, sang kebahagiaan itu. Itulah yang menjadi fokus kita. Maka satu hal yang penting kita ingat adalah ketika kita mau sukses, ketika kita mau berhasil, ketika kita mau meraih impian-impian kita, hendaklah kita setia pada prioritas kita. Apa yang menjadi prioritas kita, itulah yang kita lakukan. Jadi tidak ada prioritas saya adalah ini, kerukunan keluarga. Tetapi ketika kita melakukan kerukunan keluarga, terpikir yang lain lagi, maka lakukan lagi itu. Jadi cukup satu, prioritas kepentingan yang sangat urgen adalah kerukunan keluarga kita, kesatuan hati dalam keluarga-keluarga kita. Itulah yang kita utamakan. Maka kita akan selamat, kita akan dekat dengan Allah, kita akan bahagia. Keakuan kita akan terkikis